Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nima Sintang Suminar, kelas 83. Kali ini saya akan menjawab soal matematika di buku AKM halaman 217, pertanyaan 5. Kolam pemancingan. Kusno memiliki sebuah kolam yang diwariskan di keluarganya secara turun-temurun. Kusno berencana untuk membangun sebuah usaha pemancingan umum di kolam tersebut. Karena kolam tersebut sangat luas, maka Kusno ingin membuat 4 pos pemancingan di tiap titik sudut kolam. Untuk keperluan survei, Kusno melakukan pengukuran dengan cara menyeberangi kolam dari tiap titik sudut menggunakan speedboat dengan kecepatan rata-rata 25 meter per sekon dan menghitung waktu tempuhnya. Ternyata didapatkan waktu menyeberang paling lama 3,2 detik dan waktu menyeberang paling cepat adalah 2,4 detik. Pertanyaannya, agar ikan-ikan yang ada di kolam pemancingan Kusno tumbuh dengan sehat dan berukuran besar, maka tidak boleh ada lebih dari 20 ekor ikan untuk setiap meter persegi luas kolam. Modal Kusno untuk membeli bibit ikan adalah 10 juta rupiah dan harga bibit ikan rata-rata sekitar 1.250.000 rupiah per box dengan satu box berisikan 8.000 ekor bibit ikan. Apakah Kusno harus menghabiskan modalnya untuk membeli bibit ikan agar ikan-ikannya sehat dan berukuran besar? Berikan alasanmu. Untuk menjawab pertanyaan 5, langkah pertama yaitu kita harus menentukan berapa luas kolam pemancingan. Karena kolam pemancingan berbentuk belah ketupat, maka kita memakai rumus luas belah ketupat, yaitu L sama dengan luas sama dengan D1 dikali D2 per 2, dengan D adalah diagonal. Karena diagonalnya belum diketahui, maka kita harus mencari diagonalnya terlebih dahulu. Dalam surveinya, Kusno melakukan penyeberangan kolam dari tiap titik sudut dengan kecepatan rata-rata 25 meter per sekon dan didapatkan waktu menyeberang paling lama 3,2 detik dan waktu menyeberang paling cepat adalah 2,4 detik. Kecepatan sama dengan kecepatan 25 meter per sekon. Waktu terlama sama dengan 3,2 detik. Dan waktu tercepat sama dengan 2,4 detik. Waktu terlama berarti jarak terjauh atau D2. Jadi jarak D2 sama dengan kecepatan dikali waktu sama dengan 25 dikali 3,2 sama dengan 80 meter. Sedangkan waktu tercepat berarti jarak terdekat atau D1. Jarak D1 sama dengan 25 dikali 2,4 sama dengan 60 meter. Karena diagonalnya sudah diketahui, maka luas kolam sama dengan
D1 dikali D2 per 2 sama dengan 60 dikali 80 per 2 sama dengan 4.800 per 2 sama dengan 2.400 meter persegi. Jadi luas kolam adalah 2.400 meter persegi. Langkah berikutnya yaitu kita menentukan berapa banyak bibit ikan yang akan dibeli oleh Kusno dengan luas kolam sama dengan 2.400 meter persegi dan setiap meter persegi berisikan 20 ekor ikan. 20 ekor ikan. 20 ekor ikan. Maka perhitungannya 2.400 dikali 20 sama dengan 48.000 bibit ikan. Jadi bibit ikan yang harus dibeli oleh Kusno sebanyak 48.000. Bibit ikan yang harus dibeli sebanyak 48.000. Langkah berikutnya yaitu kita menentukan berapa modal yang harus dikeluarkan oleh Kusno untuk membeli bibit ikan sebanyak 48.000 dengan harga bibit ikan rata-rata sekitar 1.250.000 per box dan satu box berisikan 8.000 ekor bibit ikan. Banyak ikan. $48.000. Harga bibit sama dengan Rp1.250.000 per box dan satu box sama dengan 8.000 ekor ikan. Maka perhitungannya 48.000 per 8.000 dikali 1.250.000 sama dengan 6 dikali 1.250.000 sama dengan 7.500.000 rupiah. Jadi modal yang harus dikeluarkan oleh Kusno untuk membeli 48.000 bibit ikan ada sebanyak 7.500.000 rupiah. Modal yang harus dikeluarkan sebanyak Rp7.500.000. Dari penjelasan ini dapat saya simpulkan bahwa Kusno tidak perlu menghabiskan modalnya yang 10 juta itu untuk membeli bibit ikan.
Kusno cukup mengeluarkan uang sebesar 7.500.000 rupiah saja. Sekian video penjelasan dan kesimpulan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.